والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. At-Tin adalah surah dalam Al-Quran yang merupakan wahyu ke-27 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan merupakan surah ke-95 dalam urutan penulisan Al-Quran. Bukan hanya menjelaskan tentang manfaat buahnya saja, surah At-Tin dalam Al-Quran juga menunjukkan fungsi qasam atau sumpah sebagai ungkapan kebenaran. Surat ini berisi tentang teguran keras kepada manusia sebagai ciptaan Allah yang paling istimewa, melampaui lainnya. Dalam Jejak Islam kali ini, kita akan membahas salah satu masjid yang bernama At-Tin. Bagaimana kisah masjid ini bisa dibangun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Jejak Islam bersama saya Mugi Zainal. Sahabat muslim-muslimah, kali ini saya lagi berwisata di salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Jakarta, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kebetulan saya lagi mencari masjid untuk sholat. Di mana ya masjidnya? Saya lihat ada masjid yang berwarna putih cukup megah. Masjid apakah itu? Yuk sama-sama kita menuju ke masjid itu. Ikuti terus jejak saya di Jejak Islam. Masjid At-Tin adalah masjid yang identik dengan almarhum Ibu Negara Republik Indonesia, yaitu Ibu Tien Soeharto, dan masjid ini pun mengambil nama yang sama dengan nama beliau. Ya, kalau saya sebagai jamaah cukup nyaman ya. Sholat 5 waktu, saya sering di sini, cukup nyaman, cukup bersih. Dan termasuk saya melihat arsitekturnya juga tertarik, termasuk area parkir juga luas, termasuk imam-imamnya juga enak dibaca, didengarkan ya, dan ya ke bawah suasana khusyuk untuk melaksanakan ibadah di sini saya. Ya, sering, diantaranya saya sering mengikuti sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, termasuk pengajian-pengajian. Di sini saya lihat ada beberapa pengajian dan saya juga ikut ya, ada kajian duha, ada malam itu kadang-kadang ada tahlil dan sebagainya. Seperti halnya isi masjid yang lainnya juga. Ya, mungkin harapannya untuk memakmurkan masjid ini lebih dipadatkan kembali isi kegiatannya. Nah, memang selama ada pandemi ini kan berkurang kegiatan. Ya, berkurang saya lihat ya, agak berkurang. Nah, ini sudah ada kelonggaran saya lihat ya, dan alhamdulillah saya rutin ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Masjid At-Tin ini. Sahabat muslim-muslimah, masjid yang saya kunjungi ini adalah Masjid At-Tin, dan masjid ini dekat sekali dengan Taman Mini Indonesia Indah. Tadi sudah mendengarkan tanggapan masyarakat mengenai Masjid At-Tin ini. Masya Allah, banyak pengunjung yang memanfaatkan, baik dari para wisatawan ataupun masyarakat yang datang langsung memang khusus ingin sholat dan ingin berkegiatan lainnya di Masjid At-Tin ini. Nah, saya akan mengajak sahabat semuanya untuk mengetahui lebih detail tentang Masjid At-Tin ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap channelnya di Jejak Islam.
Masjid Atin adalah salah satu di antara dua masjid megah di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Masjid Atin dibangun pada bulan April 1997 dan dibuka secara resmi pada tanggal 26 November 1999. Selain mengambil nama dari mendiang Ibu Tin, nama Atin diambil juga dari salah satu surah dalam Al-Quran, Wahyu ke-27 yang diterima Nabi Muhammad SAW. Surah Atin memiliki makna buah yang manis, enak, dan penuh gizi. Buah ini dipercaya memiliki banyak khasiat, baik yang belum matang atau sesudahnya. Sahabat muslim-muslimah, kita ingin lebih banyak tahu lagi detailnya tentang Masjid Atin. Nah, kebetulan saya lihat sudah ada salah satu pengelola dari Masjid Atin ini. Untuk itu saya ingin berbincang-bincang bersama beliau. Yuk ikuti perjalanan saya bersama beliau untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mugi. Ya. Alhamdulillah berjumpa dengan Ustadz Mustafirin Muin ya. Betul. Hari ini. Terima kasih banyak Ustadz udah menyempatkan waktunya untuk mengajak saya melihat-lihat kemegahan dan keunikan dari Masjid Atin ini. Alhamdulillah. Iya, bisa ceritakan juga nih Ustadz bagaimana sejarah berdirinya Masjid Atin ini. Baik, ya biasanya setiap masjid itu dibangun memiliki latar belakang ya. Betul. Demikian pula Masjid Agung Atin ini berawal dari sebuah keluarga, yaitu keluarga Presiden kedua kita Bapak Haji Muhammad Soeharto, ya, dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa istri beliau, Ibu Hajah Fatimah Siti Hartina Soeharto yang lebih dikenal dengan nama Ibu Tin Soeharto. Ya. Maka beliau beserta putra-putri membangun masjid ini dan kemudian masjid ini diberikan nama Atin untuk mengenang ibunda ya, beliau istri dan ibunda dari putra-putri beliau. Sekaligus tentunya untuk mendoakan ya kepada beliau sepanjang masjid ini dipergunakan oleh kaum muslimin, maka tentu ini menjadi amal jariah yang mengalir bagi beliau. Insya Allah mengalir terus ya. Nah, berbicara tentang Masjid Atin ini dulu berdiri tahun berapa nih, Ustadz Mustafirin? Jadi Masjid Agung Atin ini mulai dibangun pada bulan April tahun 1997. 97. Ya, kemudian 2 tahun kemudian berakhir pada tahun 1999, tepatnya adalah pada tanggal 25 November 1999 itu adalah adzan pertama dikumandangkan. Masya Allah. Dan sekaligus tentunya adalah sholat berjamaah untuk pertama ditunaikan. Masya Allah. Berarti kalau dari 1999 ke 2022, ya sudah 23 tahun. 23 ya? tahun. Iya, sudah cukup tua. Allah. Ya. Dan ini strategis banget ya, Ustadz, karena kan dekat banget dengan tempat wisata di Betul. Taman Mini Indonesia Indah. Otomatis yang berwisata ke sana dengan mudahnya juga untuk berkunjung ke masjid ini. Itulah sebabnya Masjid Agung Atin ini bukan semata-mata hanya tempat ibadah ya, tapi ada sisi lain. Ini adalah masjid wisata juga. Iya, betul betul. Dengan keindahannya dan tempat yang strategis, kemudian dekat dengan Taman Mini, sehingga para wisatawan dari luar daerah, bahkan mungkin adik-adik pelajar-pelajar kita yang sedang berwisata ke Jakarta itu sering mereka singgah di Masjid Agung Atin ini ya, untuk kemudian mereka melanjutkan wisata ke Taman Mini. Ya. Iya, jadi benar-benar memang strategis. Di sebelahnya juga ada Padepokan. Betul, Taman Padepokan Mini Indonesia Pencaksilat. Indah ya. Nah. Ya, tadi juga saya lagi jalan-jalan juga tuh ke Taman Mini. Jadi, wah ini ayo sekalian kita melihat Masjid Atin yang memang sudah sejak lama ya, banyak masyarakat yang tahu dengan Masjid Atin ini. Tapi baru kali ini loh Ustadz, saya masuk gitu melihat langsung dan begitu kagumnya, Masya Allah. Nah, nanti di dalamnya juga kan saya pengen banyak tahu nih Ustadz. Apa saja yang ada di dalam, ya pasti juga saya yakin pemirsa, ya sahabat muslim-muslimah juga penasaran nih, ingin melihat lebih detail lagi tentang masjid yang ada di dalam. Baik. Ya.
Masjid Atin dirancang oleh pasangan arsitek anak dan ayah, yakni Fauzan Numan dan Ahmad Numan. Keduanya adalah arsitek handal dan menghasilkan rancangan unik dengan memadukan berbagai seni bina bangunan masjid di dunia dan Nusantara. Masya Allah, Pak Ustadz, kita sudah berada di ruangan apa nih Ustadz? Utama ya? Lantai utama Iya, sholat, ya. tempat Ya, sholat ruang ya. utama, ya. Kagum sekali saya melihat arsiteknya ini, Masya Allah. Nah, nama Masjid Atin sendiri pasti juga ada makna yang lain ya Ustadz. Apa nih makna dari Atin? Mengapa masjid ini dinamakan dengan Atin? Iya, baik, betul. Ya, di samping tadi kita sampaikan bahwa nama ini terinspirasi oleh salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tin, yang artinya adalah buah atin, yang sangat manis dan lezat dan tentu banyak manfaatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bersumpah di dalam Al-Quran dengan buah atin ini, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu pula yang menginspirasi nama daripada Atin ini. Masya Allah. Nah Ustadz, melihat keunikan dalam ruangan ini, pasti juga sahabat muslim muslimah ingin tahu nih, apa saja keunikan yang ada di ruangan utama tempat sholat ini Ustadz? Betul, jadi ketika kita memasuki lantai utama Masjid Agung Atin ini, maka masjid ini memberikan kesan yang sangat luas, ya. Betul. Pandangan kita sangat luas karena masjid ini didesain sedemikian rupa sehingga tidak kita temukan ada tiang-tiang yang ada di dalam masjid yang dapat menghalangi pandangan kita. Begitu kita masuk, kita bisa melihat semua sudut-sudut daripada Masjid Agung Atin ini. Ini salah satu daripada keunikannya. Kemudian ketika kita lihat ke atas sana, maka ini ada sesuatu yang unik sebenarnya, di mana ada 99 lampu gantung. Nah nih, yang Iya, bergantung betul, ini ya. ya Ustadz ya. Mengelilingi disusun sedemikian rupa untuk memberikan penerangan maksimal di ruang utama ini. Nah, 99 lampu gantung ini sebenarnya mencerminkan 99 Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama yang baik bagi Allah ya, Betul. Masya Allah. Dan kemudian dipertegas lagi dengan kaligrafi yang tertulis di dinding bagian atas itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salam, dan seterusnya. Ya, ini lengkap 99 Asmaul Husna. Nah, kemudian ketika kita Ini juga tarik ke ada atas kalimat. lagi, betul, kita tarik lagi pandangan kita kalimat ke atas, maka Ya. di pangkal kubah itu tertulis, ya, sebuah kaligrafi yang mengangkat surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, yang maksudnya adalah bahwa sumber cahaya di langit dan di bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya melihat ada mimbar Ustadz di situ. Betul. Dan juga ada beberapa pilar-pilar yang megah dengan nuansa hijau ya. Nah ini untuk mimbar itu kayak ada tangga ya Ustadz. Betul, betul, ada tangga untuk naik ke atas, ya. Jadi nanti kalau imam gitu naik ke atas tangga itu. Khotib khususnya. Khotib Iya, ya, naik ke khotib atas untuk Jumat, tausiah ya. juga ya. Itu di atas, kalau imam posisi di bawah. Ya. Ustadz itu saya lihat kan di sini kan banyak ukiran-ukiran ya. Betul, 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 ya. Nah ini sejarahnya dari masjid ini juga saya perhatikan ada perpaduan ini Ustadz. Betul. Bagaimana ini? Jadi Masjid Agung Atin ini meskipun boleh dibilang masjid modern, Iya, tetapi iya. dia tidak meninggalkan unsur-unsur budaya lokal, ya. Iya. Ya, ada kearifan lokal di sana, local wisdom yang bisa kita lihat pertama pada mimbar. Ini mimbar ukir yang menjadi ciri khas kita. Ciri khas kita ya, Iya, ukiran-ukiran. Lalu kemudian ketika kita melihat sekeliling masjid ini, Pintunya nih terutama ada pintu ukirannya. ukir, ya. Iya. Ada pintu ukir dari kayu yang tebal-tebal. Ini juga khas, ya, kekhasan daripada kita, Iya. ya. Dan ini hadirkan ya dari
daerah-daerah yang ada di kita, ya, dan ini menunjukkan bahwa masjid ini meskipun modern, sekali lagi dia tidak meninggalkan unsur-unsur lokal. Nah, ini bisa menampung berapa jemaah yang bisa sholat di sini nih Ustadz? Iya, jadi lantai 1 dan mezanin yang di atas ini bisa menampung 9.000 jamaah. Insya Allah. Ya, 9.000 jamaah. Kalau kemudian terpenuhi pada lantai utama ini dan masih ada jamaah yang datang pada event-event tertentu, maka mereka bisa menempati di lantai dasar. Ada juga lantai dasar, lantai dasar ya? itu kapasitasnya kurang lebih 5.000 jamaah. Dan bahkan pada event-event tertentu seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, karena jamaahnya melimpah, maka mereka keluar dari bangunan utama dan kita di plaza luar itu dan selasar tertutup kita ini, itu bisa menampung 11.850 jamaah. Jadi jumlah ini pada momen-momen tertentu bisa terpenuhi, misalnya pada saat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan kemudian pada event-event tablik akbar dan lain sebagainya. Ustadz, saya juga pengen tahu lagi tempat-tempat lain yang ada di masjid ini ya. Baik. Dan sahabat muslim-muslimah, kita ingin tahu lagi tempat-tempat yang lain serta kegunaan dan manfaat apa saja tempat-tempat tersebut. Untuk itu, tetap bersama kami di Jejak Islam. Masjid Atin tidak memiliki jamaah yang tetap. Kebanyakan pendatang yang sekedar berkunjung dan menunaikan sholat. Masjid Atin tidak pernah sepi jamaah, terutama bagi pendatang yang mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah atau memang berniat menunaikan ibadah sholat. Nah, buat pemirsa yang sedang mampir atau sedang berada di daerah Taman Mini Indonesia Indah dan sekitarnya, bisa menyempatkan melaksanakan sholat di Masjid Atin. Ya, Ustadz, kita sekarang ada di salah satu fasilitas Masjid Atin, yaitu ruang perpustakaan ya. Betul, ini adalah ruang perpustakaan Masjid Agung Atin, meskipun tidak terlalu besar, tapi ini adalah upaya kita untuk mengakomodir para jamaah yang ingin datang untuk membaca-baca. Nah, lalu nanti di sebelah sana ada ruangan apa lagi nih fasilitas yang lain di sini? Seminar ya. Ada ruang seminar juga ya. Kapasitasnya kurang lebih 300 orang. Biasa kita pakai untuk pengajian kuliah duha setiap Sabtu pagi, Ahad pagi. Ya. Nah ini dan juga kadang dipakai untuk acara syukuran bagi yang akad nikah di atas, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar, hanya kalangan keluarga saja misalnya, maka mereka biasa menggunakan tempat seminar ini untuk syukuran. Syukuran juga ya. Tapi kalau jumlahnya besar, resepsi pernikahan, kita punya ruang serbaguna di ujung sana, itu dengan kapasitas 1.200 orang. Jadi bisa menampung 1.200 orang nih ya. Nah ini juga penting banget nih untuk yang sahabat muslim-muslim yang ada di daerah sekitar sini, yang ingin mengadakan acara, baik itu pernikahan atau apapun juga, bisa nih menggunakan ruangan serbaguna di sini ya Ustadz ya. Banget. Iya. Yang pastikan di sini juga administrasinya semua ada terus ya beroperasional di sini ya. Para stafnya juga ada yang aktif di sini ya Ustadz ya? Insya Allah. Ada terus ya, Masya Allah. Ustadz, saya juga pengen ngelihat ruangan seminar dan juga melihat ruang serbaguna yang ada di sana ya. Mari kita. Sudah nggak sabar nih, saya mau lihat juga. Mumpung lagi ada di sini Ustadz. Baik. Ayo, mari kita menuju ke sana. Nah, Pak Ustadz, ini ruangan untuk apa nih Pak Ustadz? Ya, ini ruang seminar yang tadi kita sampaikan. Ruang ini berkapasitas kurang lebih 300 orang. Ya. Ruang ini sering kita pakai untuk pengajian-pengajian, untuk kuliah duha setiap hari Sabtu pagi dan Ahad pagi.
Nah, ini ada pembatas, ada jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu. Ya. Ruang ini juga kadang dipakai untuk syukuran ya, bagi akad nikah yang hanya menghadirkan pihak keluarga saja, tidak terlalu banyak. Ya sekitar 200 sampai 300 orang mereka menggunakan ruang ini untuk syukuran. Nah kalau ada yang mau mengadakan resepsi dengan jumlah undangan yang lebih besar, kita punya ruang RSG ya, ruang serbaguna. Ya, tadi saya lihat juga cukup besar ya Ustadz ya. Betul, itu kapasitasnya kurang lebih 1.200 orang. Nah, di situ biasa dipakai untuk resepsi pernikahan juga. Betul. Ya, jadi banyak juga kegiatan di sini ya. Ustadz ya? Betul, banyak kegiatan baik yang bersifat ta'abudi ya, bersifat ibadah, kemudian bersifat ta'allubi, ta'lim, dan juga kegiatan-kegiatan sosial ya, seperti akad nikah tadi dan sebagainya. Iya, jadi untuk sahabat muslim-muslimah yang mau mengadakan acara-acara di sini nanti bisa menghubungi Ustadz juga di sini nih. Betul sekali, ahlan wa sahlan. Iya, dengan welcome banget ya Ustadz. Welcome banget. Silakan nanti bisa menghubungi pihak BU ya, bagian usaha. Bagian usahanya. Betul. Ya. Dan itu selalu terbuka ya? Selalu terbuka. Untuk umum juga ya, selalu semua terbuka, biasanya cukup ramai pada hari Sabtu dan Ahad. Ya, dan itu biasa booking antara 3 sampai 4 bulan sebelumnya biasanya. Ya. Biar dapat nih, hari hanya dapat karena kan perlu diatur juga karena banyak yang lain juga udah booking juga ya Ustadz ya. Betul. Ya, Ustadz ini ingin yang disampaikan kepada sahabat muslim-muslimah di rumah, pengen disampaikan silakan Ustadz. Baik. Terima kasih kepada pemirsa TVRI khususnya kepada kaum muslimin. Mari kita makmurkan masjid-masjid kita. Mari kita ramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kegiatan keagamaan dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang memberikan manfaat lebih besar kepada banyak kalangan ya. Lalu mari juga kita hadirkan pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita. Mari kita ajak mereka, kita dekatkan mereka dengan masjid. Kita libatkan mereka di dalam memakmurkan masjid-masjid ini karena mereka lah yang akan menjadi penerus perjuangan kita di dalam memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tunjukkan keimanan kita. Salah satunya adalah dengan cara memakmurkan masjid ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mereka yang menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah ya untuk mengelola, mengurus, memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah ini dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita husnul khotimah. Amin. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Amin, amin. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, terima kasih banyak. Ya, Ustadz, sepertinya sudah ada azan. Iya. Baik. Kita sholat dulu ya Ustadz ya. Pamit dulu Ustadz, terima kasih banyak Ustadz ya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Sahabat muslim-muslimah, kita sholat dulu sama-sama ya. Masjid Atin yang begitu strategis dan berada di dekat Taman Mini Indonesia Indah tidak pernah sepi oleh jamaahnya. Dan pengunjung yang datang ke masjid ini mulai dari mau kegiatan untuk sholat, ibadah, wisata, dan kegiatan keagamaan lainnya. Masya Allah. Mari semangat kita selalu memakmurkan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan amal yang berlimpah untuk kita semuanya. Dan yang pasti, barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah, maka Allah akan menggantinya semisal itu nanti di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Usai sudah jejak Islam kali ini bersama saya Mugi Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.